14 atau 15? 15 teman-teman. Ini 15 ekor. Total 15 ekor. Ini berapa? Kolamnya. Betina ya? Ya. Bentar ya. Halo semua sobat ikan, kemanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Ya udah lama banget ya kita nggak ngevlog nih. Kali ini kita mau ngevlog perdana balik. Kita ada lagi di kolamnya Cianjur dan suasananya sekarang sebenarnya lagi gerimis dan mulai hujan. Hari ini kita mau ngebahas apa aja perbedaan-perbedaan yang terjadi di kolam Cianjur. Dan ini mungkin bisa diartikannya itu maksudnya gunanya apa, fungsinya apa. Jadi kalau kita lihat di kolam Cianjur ini, kita sudah mengelilingi beberapa kolam. Dan akhirnya kita memutuskan untuk ngikutin beberapa hal yang kita rasa penting untuk di kolam arwana. Perubahan pertama yang benar-benar kita lihat signifikan dan ada di setiap kolam arwana itu adalah tempat teduhan. Jadi sama dengan halnya tempat teduhan ini, sekarang kita berteduh dari hujan dan kadang mungkin juga dari panas. Nah, kita rasa itu penting. Nah, kita kasih yang namanya paranet sama digabung sama, saya nggak tahu namanya apa itu, kayak semacam plastik gitu deh. Nah tapi yang beda dari farm-farm lainnya, kalau di farm lainnya itu mungkin teduhannya hanya menggunakan besi di kiri kanannya dan ditarik ya. Nah di sini pernah dicoba dan memang durabilitasnya itu kadang-kadang suka sobek karena mungkin yang namanya outdoor, kadang-kadang ada burung, ada segala macam, itu sering sobek. Jadi yang terjadi di sini kita rakit dengan menggunakan besi ringan ya, baja ringan. Terus kita tutupin satu persatu. Nah, akhirnya ini sudah jadi teduhan. Sebenarnya kalau teman-teman lihat, ini kolamnya udah jernih banget, sejernih-jernihnya. Nah, penjernihan air kolam ini diadaptasi dari kolamnya Wanted yang dimiliki oleh Pak Lisikong atau Om Akong. Jadi akhirnya kolam ini karena kita mengaktifkan kembali yang namanya kolam tampung. Nah ini kolam tampung ini adalah hal yang selalu saya fail juga selama ini. Dan di kolam kita sendiri jujur terus terang sampai saat ini posisinya masih ada kebocoran sedikit. Jadi kolam tampungnya ini sekarang sudah dibikin sedemikian rupa. Kalau teman-teman lihat ini gede sekali dan airnya itu bisa jernih tembus sampai ke bawah. Nah di kolam tampung ini juga sumber airnya pun juga dirubah teman-teman. Tadinya dari air sungai itu artinya sama dengan sumber air saya yang ada di kolam saya. Nah sekarang menjadi air tanah yang dibor. Nah karena dengan menggunakan air tanah di sini juga ditambah dengan yang namanya aerasi ya. Jadi untuk ada zat-zat yang bisa teroksidasi, zat-zat yang kurang bagus untuk ikan nanti akan teroksidasi. Jadi teman-teman bisa lihat langsung tuh ada dua ya titiknya walaupun belum dinyalakan. Nah selanjutnya lagi perubahan yang signifikan itu adalah terjadi pemadatan tanah. Jadi dulu itu kalau teman-teman ikutin vlog kita di Cianjur itu awalnya itu bawahnya itu tidak padat dan banyak lumpurnya. Jadi kalau kita masuk kurang lebih bisa sampai seginilah. Nah sekarang kita padatkan ulang dan yang paling penting tanahnya itu kita tambahkan dengan unsur tanah merah. Nah ini saya nggak ngerti, tapi di mana-mana di Pontianak, di tempat-tempat lain itu selalu ada yang namanya tanahnya itu pakai tanah merah. Di sini memang nggak ada tanah merah, jadi dia ngambil pakai truk dan dimasukin ke sini. Jadi perubahan-perubahan itulah yang kita harapkan ke depannya bisa membuahkan sebuah hasil. Walaupun yang sebelum dirubah pun sebenarnya ada terjadi super red ngerem sebanyak 2 kali. Satu lagi yang benar-benar signifikan terlihat di sini kita ada yang namanya aerasi. Nah ini kita adaptasi dari beberapa kolam. Contohnya kolamnya Power Red, Mas Ari.
dan juga kolam Dokter Kiki. Nah, nggak terakhir sih, dua terakhir. Sabar ya teman-teman. Dua terakhir kita juga menambahkan kamar-kamar untuk tempat-tempat karantina sebelum indukannya ini masuk ke area kolam besar. Dan juga nanti kalau misalnya mereka bertelur, istilahnya mengeram, mereka akan ada di sana dan tidak diganggu. Nah, terakhir kali biasanya kita itu panennya caranya agak sulit dan membutuhkan beberapa orang untuk menggiring. Nah, ini diadaptasi dari Pontianak nih teman-teman. Di tengahnya ini akan dikasih kawat seling yang nanti disangkutkan ke jaringnya kita. Jadi kita cuma tinggal menarik dari sisi sebelah kiri dan dari sisi sebelah kanan gitu. Jadi itu yang penambahan-penambahannya. Nah, hari ini selain kita lihat perbedaan-perbedaan dari sini sobat ikan, kita mau mindahin indukan. Satu indukan albino yang memang paketnya udah bener-bener produksi di sini berkali-kali. Kedua adalah indukan super red yang tadinya dari 2 kolam, sekarang kita mau press di 1 kolam dan kita akan membuat sebuah formasi yang sama ini udah kita pelajarin. Nah, kayak apa prosesnya, kita langsung ke prosesnya. Nah, jadi sobat ikan, kita sekarang lagi mau mindahin ikan albinonya terlebih dahulu. Nah, untuk ikan albino ini memang kita tidak membedakan jantan atau betinanya. Karena kita udah beli ikan ini dari sebelumnya udah berhasil untuk panen. Nah, tadi kita udah jelasin juga ada perubahan-perubahan apa yang terjadi. Nah, habis pindahin si Silva albino ini, kita akan mindahin yang namanya indukan SR kita di sebelah sana. Nah, teman-teman ikutin terus, sobat ikan ikutin terus. Kenapa? Karena sambil kita pindahin ini, kita akan melakukan edukasi tentang jantan betina, berapa banyak jantan, berapa banyak betina, dan apa aja alasannya. Nah, sekarang saya udah siap nih, saya udah ganti celana yang saya beli di pasar, dan nyemplung kita pindahin. Nah, ini kan sekarang kita udah mau pindahin super red. Proses albinonya tadi kita tangkap cukup cepat sobat ikan karena kita berdua. Tadinya saya sendirian tapi dibantu kameramennya nemplung juga. Jadi waktu kita masukin itu belum ada perkiraan jantan betinanya, kita asal beli doang teman-teman. Jadi ini sekarang tugas kita adalah mengira-ngira yang mana yang jantan, yang mana yang betina. Jadi komposisi jantan dan betina yang bagus itu adalah sebenarnya katanya setiap 3 betina itu ada 2 jantan. Nah, di kolam itu setiap 10 meter perseginya itu kita bisa masukin induk sebanyak 1. Jadi kalau kolam teman-teman atau kolam sobat ikan itu 200 meter persegi, biasanya kita masukin 20 indukan. Nah, di sini kalau nggak salah kolamnya itu nggak nyampe 200 meter. Jadi kita akan mencoba dengan mungkin 14 sampai 16 indukan. Nah, di 16 indukan itu ya udah kita coba aja 6 jantan, 12 betina. Dan kebetulan memang kalau dilihat di palut ini itu lebih banyak betinanya, lebih banyak. Nah, kita melihat betina itu ciri-cirinya satu ya udah pasti dari kepalanya yang lebih pendek. Tapi biasanya ada ikan jantan pun yang kepalanya pendek. Jadi sekarang kita seleksi pertama kita akan memilih ikan yang kepalanya pendek dan perutnya udah ada sedikit indikasi guratan telur. Contohnya di sini teman-teman. Ini kan rahangnya pendek. Nah, terus di sini telurnya kayaknya udah ada nih, dia udah menggelembung seperti ini. Gitu. Jadi kita akan pilih-pilih dulu yang benar-benar kita kira suspek betinanya. Nanti kita hitung nih betinanya kira-kiranya ada berapa. Nah, dari situ kita baru akan masukkan jantannya. Nah, jantannya pun tidak 100% ada di sini. Tapi di sini ada jantan yang supernya satu nih kayak gini nih. Nah, ini full block nih jantanan sejati, umurnya mungkin dari 15 tahunan. Kita juga pengen tahu gitu loh. Umur segitu masih bisa ngerem atau tidak. Gitu. Nah, terus katanya, ini katanya ya, saya nggak tahu. Biasanya selain
mukanya yang pendek itu, betina itu cenderung mempunyai yang namanya dagu, jakun ya. Aneh ya, kalau manusia kan jakunnya yang cowok. Tapi kalau ini terdapat di SR betina. Tapi itu saya belum pasti ya, saya cuma denger doang. Gitu, kayak gitu kan tuh palanya kan betina tuh udah pasti tuh yang bawah. Nah, ada jakunnya tuh. Tuh, ada jakunnya. Nanti tolong dilingkarin ya. Gitu. Jadi hari ini kita mencoba akan memilih si betina. Sebenarnya kalau bisa lebih pasti lagi dalam proses penangkapan ini nanti airnya direndahkan dan kalau bisa dibius. Nah, ketika dibius itu nanti mungkin bisa dilihat gitu. Cuman karena Ronald pun sudah belajar waktu itu dari vlog sebelumnya, mungkin Ronald bisa juga meraba-raba di daerah perutnya gitu. Dah. Dina, Rik. Dina. Udah belum? Udah buka. Dina ya? Oh. Cepat sekali. Ini Dina ya? Ya. Kamu keluar ya. Sama kita apa tadi ya? Masuk ya. Tuh. Udah masuk. Ya, yang boleh ya. Ini kelima nih. Betina ketiga, keempat. Ini 4. Ya. Betina 4. Sabar ya. Tuh, dia nyangkut di celana gua dulu kan. Tuh. Nah teman-teman, jadi kita udah selesai memindahkannya. Nggak bisa nyebrang, bisa deng? Ya, jadi sobat ikan, terima kasih udah ngikutin kita dari tadi. Jadi saya mau ngejelasin, kalau misalnya silver arwananya itu kita mindahin tanpa kita seleksi lagi. Nah, yang super red arwana akhirnya kita berhasil memindahkan 9 ekor betina dan 1 ekor jantan. Dan artinya di mana kalau kita pingin punya 2 jantan di setiap 3 betina, kita mesti masukin 5 ekor jantan lagi. Nah, 5 ekor jantan ini akan kita ambil dari koleksinya pribadi RDC yang nanti ada di rumahnya. Nah, itu mungkin tidak terjadi hari ini karena ikannya baru akan kita pilih dan akan kita puasakan. Nah, selain itu kita juga dapat 1 ikan yang akan kita bawa ke gudang kita. Teman-teman bisa lihat ikannya ini. Sebenarnya ikan ini dulu sekitar setahun 2 tahun yang lalu saya beli ikannya masih kecil. Nah, saya masukin kolam dan akhirnya udah segede ini nih. Nah, ikan ini ukurannya mungkin udah 55 ya. Kita mau coba sih sebenarnya ikan yang di kolam itu kalau dimerahin tuh sebenarnya bisa jadi kayak apa sih? Sebenarnya kalau teman-teman atau sobat ikan lihat, ikan-ikan kolam itu biasanya beberapa ya bisa kehilangan yang namanya shine metallicnya dia. Jadi kalau kita lihat ikan yang baru diangkat dari kolam atau dari bak penampungan yang tidak ada lampunya sama sekali, biasanya itu agak susah untuk kita untuk menentukan bakat warnanya. Tapi saya nggak tahu gimana pengalaman sobat ikan di rumah. Tapi kalau untuk saya, kadang-kadang kalau di kolam itu yang bener-bener nggak kena lampu ya, kalau ada sinar matahari dan segala macam itu beda. Kalau bener-bener tidak ada kena lampu, apalagi backgroundnya hitam atau biru, itu biasanya metaliknya habis. Nah, biasanya kalau kayak gini kita akan menggunakan lampu RDC untuk soft tanning untuk menumbuhkan sebenarnya warnanya itu mau lari kemana gitu loh. Baru kita bisa lihat nanti
kita harus training pakai apa. Nah, terima kasih teman-teman, episode kali ini kayak gitu dulu. Buat teman-teman yang masih terus ikutin MikeRed.vlog, terima kasih banget. Terima kasih yang udah klik video ini. Tapi jangan lupa di like, comment, and subscribe karena semuanya itu gratis. Thank you for watching me, Mike. Sampai jumpa di episode berikutnya.